أنفسنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini hari Ahad tanggal 5 September tahun 2021 Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk pertama kalinya kita bertemu dalam rangka untuk pelajari agama ahli surga, agama yang merupakan identitas umat Islam dan merupakan agama yang dimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan dengannya yaitu bahasa Arab. Ya, kita mempelajari bahasa Arab. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan orang Arab yang paling fasih yang pernah ada di muka bumi, yang telah juga mengajarkan kepada kita bagaimana agar kita berusaha memahami Al-Quran dengan bahasa aslinya yaitu bahasa Arab agar kita menjadi orang-orang yang bisa memahami Al-Quran, memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati rahimani rahimakumullah. Sebelum kita memulai pembelajaran dari Durusullah Al-Arabiyah yang sangat banyak dipakai di seluruh dunia ini. Jadi kalau kita mau melihat ada dua kitab yang paling banyak dipakai di dunia dalam pelajaran bahasa Arab bagi orang asing ya, bagi selain penutur bahasa Arab. Yang pertama adalah Durusullah Al-Arabiyah, yang kedua adalah Al-Arabiyatu Baina Ilaik. Kemudian ada lagi yang ketiga yaitu Al-Arabiyatul Nasyiin. Adapun kalau saya pribadi dulu tidak belajar dari kitab ini. Saya dulu belajarnya dari Durusullah Al-Arabiyah yang ditulis oleh Imam Az-Zarkashi, yaitu salah seorang pendiri pondok pesantren modern Gontor. Adapun isinya memang hampir sama saja, tidak jauh beda. Bedanya bahwasanya Durusullah Al-Arabiyah ini adalah sangat banyak sampai kepada 4 jilid. Kalau yang aslinya ya seperti ini. Ya, seperti ini ada 4 jilid. Ini yang sudah disatukan. Walaupun sebenarnya kalau kita mempelajari Durusullah Al-Arabiyah sampai jilid 1, jilid 2 itu sudah cukup untuk memperkaya mufradat atau kosakata dan kemudian dilanjutkan dengan pelajari kaidah-kaidah bahasa Arab dari kitab yang lain, baik itu dari Ajrumiyah ataupun Ta'jilun Nada, bahkan mungkin bisa naik nanti ke Nahwul Wafi atau Nahwul Kafi atau kepada Nahwul Wadih, bahkan mungkin kepada Alfiyah Ibnu Malik dan selanjutnya. Kemudian juga nanti belajar kepada uslub, yaitu uslub itu adalah gaya bahasa Arab, kemudian kepada balaghah yaitu sastra Arab, dan kemudian naqadnya yaitu kritik bahasa Arab dan selanjutnya. Kemudian sebelum suara mengecil ya. Baik, saya kemudian selanjutnya bahwa sebelum kita mempelajari Durusullah Al-Arabiyah, ada beberapa hal yang perlu kita pahami dan perlu kita tanamkan dalam hati. Kenapa kita belajar bahasa Arab? Ya. Agar apa? Agar kemudian ketika kita merasa bosan, karena insya Allah ya, yang namanya mempelajari ilmu yang berhubungan dengan agama, itu Allah akan memberikan ujian kepada kita dengan rasa bosan. Kenapa? Karena merasa tidak butuh, karena merasa tidak berguna dalam kehidupan sehari-hari, apalagi dalam orang-orang yang tidak berkecimpung di pesantren.
ya, akan menemukan kejenuhan. Nah, sebelum kita mempelajari bahasa Arab, maka perbaiki dulu pertama adalah niat. Ya. Ikhlasun niyah. Perbaiki niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya kita mempelajari bahasa Arab ini merupakan salah satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kepada Allah. Kenapa? Karena dengan pelajari bahasa Arab, berarti kita sudah mempelajari bahasa Al-Qur'an, bahasa hadis, bahasa Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang merupakan bahasa dunia Islam. Ya, kemudian yang kedua, kita harus ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala firman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnal Qur'ana 'arabiyyan la'allakum ta'qilun." Sungguhnya kami telah menjadikan bahasa Arab itu, menjadikan Al-Qur'an itu dengan bahasa Arab la'allakum ta'qilun, agar kalian berakal. Nah, kalau kita memperhatikan dari ayat ini, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan jaminan kepada orang-orang yang mempelajari bahasa Arab dengan benar, dengan tujuan yang benar, dengan ikhlas niat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan menjadikannya berakal. Maksud berakal di sini adalah apa? Pertama, berakalnya artinya bisa memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah sesuai dengan yang diinginkan Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, bahwasanya dia akan terjaga akalnya dari pengaruh-pengaruh yang buruk, dari pengaruh-pengaruh aliran-aliran yang sesat. Nah, tapi jika belajar bahasa Arabnya dengan niat yang salah, maka tentu la'allakum ta'qilunnya di sini tidak akan bisa didapatkan. Kemudian selanjutnya, ikhwati rahimani rahimakumullah, bahwa yang ketiga, kita mempelajari Al-Qur'an, mempelajari bahasa Arab. Itu tujuannya apa? Tujuannya agar kita bisa memahami bacaan sholat kita. Ya, tidak usah jauh-jauh ingin memahami Al-Qur'an, ya, karena mungkin itu akan terlalu tinggi. Minimal bisa memahami bacaan sholat kita. Kenapa? Karena dengan memahami bacaan sholat, itu insya Allah akan apa? Insya Allah akan membuat akan lebih khusyuk. Orang yang paham bacaan sholat saja, itu belum tentu khusyuk dalam sholatnya. Apalagi yang tidak paham. Namun mudah-mudahan dengan memahami, mulai dari kita mengucapkan Allahu Akbar sampai kepada Assalamualaikum warahmatullahi, mudah-mudahan akan lebih apa? Akan lebih membuat kita khusyuk di dalam mempelajari, di dalam sholat kita. Jadi tiga hal ini, ya, kita tidak usah banyak-banyak. Hendaklah selalu tanamkan dalam hati ketika kita sudah mulai merasakan kejenuhan di dalam belajar bahasa Arab. Yaitu apa? Yaitu yang pertama, kalau suaranya kecil tolong diberitahu. Pertama adalah ikhlas. Ikhlas niat karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah melaksanakan perintah agama. Kemudian yang ketiga adalah memahami bacaan salat. Nah, itu tiga saja dulu. Untuk apa? Agar kita selalu mendapatkan semangat di dalam mempelajari bahasa Arab. Sehingga apa? Sehingga kalau kita kemudian mendapatkan rasa jenuh, mendapatkan rasa malas dan bosan untuk belajar bahasa Arab, maka ingat bahwa ini merupakan ibadah yang harus ikhlas niatkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini adalah perintah agama. Kemudian yang ketiga adalah untuk memahami bacaan salat. Baik. Kemudian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, bahwa kalau kita dalam kehidupan dunia itu kita perlu disiplin, ya. Contohnya dalam bekerja itu ada kedisiplinan, seperti absensi, seperti mengerjakan tugas, ya. Maka kita pun di dalam belajar bahasa Arab ini hendaknya kita juga disiplin, sehingga nanti kita akan buat aturan-aturan di mana bahwa kalau sepertinya ada yang tidak taat aturan itu, maka dengan terpaksa akan dikeluarkan dari
pembelajaran ini. Kenapa? Agar tidak mengganggu yang lain. Ya. Karena dalam pepatah bahasa Arab sebutkan su'ul khulqi yu'ti. Yang artinya adalah akhlak yang buruk itu akan menyakiti. Ya, baik menyakiti gurunya ataupun menyakiti sama teman yang terganggu. Kemudian dalam pepatah lain, su'ul khulqi yata'adda. Bahwasanya akhlak yang buruk itu akan menular. Ya, jika ada salah satu yang berakhlak buruk kemudian dibiarkan, maka yang lain pun akan lama-lama akan terbawa. Nauzubillah min dzalik. Baik. Kita sekarang melanjutkan kepada insya Allah akan melanjutkan kepada ad-darsul awal, yaitu pelajaran yang pertama. Nah, bagaimana cara kita belajar di dalam Durusul Lughah Arabiyah ini? Cara belajarnya adalah pertama, target kita itu tidak muluk-muluk. Bahwa satu pertemuan adalah satu dars saja. Ya. Kalau dalam Durusul Lughah Arabiyah ini, itu kan ada untuk yang jilid pertama ada sekitar 29, ada 23 dars, 23 pelajaran. Maka berarti akan dipelajari dalam waktu 23 minggu. Lama? Lama tidak itu relatif ya. Karena yang pertemuannya ada hanya seminggu sekali. Berarti 23 minggu itu adalah hal yang wajar ya, karena berarti rasionya adalah 1 minggu adalah 1 dars, 1 pelajaran. Kemudian target kita bahwasanya kalau memang 1 dars itu dipelajari dalam 1 kali pertemuan itu belum bisa paham, maka kita akan ulangi lagi dengan di pertemuan selanjutnya. Karena kita targetnya adalah target paham, bukan target selesai. Karena percuma kalau kita selesaikan tanpa paham, buat apa belajar? Belajar itu agar kita paham. Kalau sudah paham baru kita bisa praktek. Tapi kalau kita tidak paham, bagaimana kita akan bisa mempraktekkannya? Ya, jadi harus sampai paham. Kemudian yang harus diperhatikan bahwa jangan takut untuk praktek. Jangan takut untuk melaksanakan tugas. Tugas antum semua adalah belajar dan melaksanakan apa yang diperintahkan di dalam buku ini. Bukan untuk benar. Jangan takut salah makanya. Kalau harus benar, maka antum tidak akan belajar, tapi antum akan mengajar. Ya, bahkan mungkin mengajarkan saya. Kita akan belajar dari kesalahan-kesalahan. Kemudian untuk membaca. Dan yang paling penting adalah menghafal mufrodat. Apa itu mufrodat? Mufrodat itu adalah kosakata. Ya. Jadi harus hafal mufrodat. Mufrodat ini harus dihafalkan. Kosakata ini. Semua yang sudah dipelajari dalam kitab ini itu harus dihafalkan. Jangan sampai kemudian tidak mau menghafal, tidak bisa. Ya, yang namanya belajar bahasa Arab atau bahasa apapun itu harus dihafal. Nanti sudah hafal baru kita mencoba untuk tarkibnya, yaitu untuk menyusunnya. Ya. Jadi itu perlu diperhatikan di dalam kita mempelajari bahasa Arab, bahkan bahasa apapun itu. Baik, tolong screen-nya sekarang masuki kepada dars yang pertama. Nanti saya akan bacakan, kemudian saya akan minta satu persatu untuk membacanya seperti saya baca. Ya. Sudah ada kitabnya masing-masing ya? Sudah ada ya? Sudah, insya Allah, Ustaz. Baik. Ada sih beberapa yang belum, karena kebetulan stoknya habis. Baik. Yang penting nanti kalau saya minta untuk membaca, maka dibaca ya. Kita masuki kepada halaman kelima, ad-darsul awwalu. Jadi nanti ketika saya minta baca itu mulai dari yang ini ya, dari ad-darsul awwalu. Dibaca semuanya, jangan ada harokat yang ditinggalkan ya. Ad-darsul awwalu. Hadza baitun.
Hadza masjidun. Hadza babun. Hadza kitabun. Hadza qalamun. Hadza miftahun. Hadza maktabun. Hadza sarirun. Hadza kursiyun. Ikhwati fillah, tolong diperhatikan panjang pendeknya bacaan ketika membaca bahasa Arab. Kenapa? Karena bahasa Arab ini unik. Kalau panjang pendek berubah, artinya bisa berubah. Kalau dalam bahasa Indonesia kan tidak, ya. Kita mengucapkan sama dengan sama atau sama, itu adalah artinya sama saja. Tapi kalau dalam bahasa Arab, perbedaan panjang dan pendek itu akan merubah makna. Ya. Makanya ketika baca hadza, jangan hadza. Tidak, tapi hadza. Ya. Kemudian seperti ini, ad-darsul awwalu, maka bacanya pendek semua. Ad-darsul awwalu. Jangan ad-darsu. Al-awwalu. Nah, itu tidak boleh. Baik, saya akan baca sekali lagi. Tolong diperhatikan baik-baik cara membacanya. Ad-darsul awwalu. Ad-darsul awwalu. Hadza. Hadza. Hadza baitun. Hadza baitun. Hadza masjidun. Hadza masjidun. Hadza babun. Hadza babun. Hadza kitabun. Hadza kitabun. Hadza qalamun. Hadza qalamun. Hadza miftahun. Hadza miftahun. Hadza maktabun. Hadza maktabun. Hadza sarirun. Hadza sarirun. Hadza kursiyun. Hadza kursiyun. Baik, saya akan minta satu persatu untuk membacanya. Ya, saya mulai dari hostnya dulu, Bayu. Baik, silahkan Bayu untuk membacanya. Ustaz. Ad-darsul awwalu. Hadza. Hadza. Hadza baitun. Hadza. Baitun. Jangan baitun ya. Itu orang Indonesia kalau baitun. Baitun. Hadza baitun. Nah. Hadza masjidun. Nah. Hadza babun. Ulangi. Hadza babun. Nah. Hadza kitabun. Nah. Hadza qalamun. Nah. Hadza miftahun. Hadza maktabun. Nah. Hadza sarirun. Nah. Hadza kursiyun. Nah, jayid. Baik. Barakallahu fiikum. Kemudian lanjutkan kepada Akh Abidhar. Nah, Iqra. Ya, Ustaz. Nah, Iqra. Ad-darsul awwalu. Ad-darsul awwal. Ya, ulangi lagi. Ulangi lagi. Ad-darsul awwalu. Ad-darsul awwalu. Nah. Hadza. Nah, jadi coba untuk apa? Untuk logatnya juga, coba diikuti juga ya. Jadi kita kalau belajar bahasa Arab itu sekalian belajar bahasa apapun lah itu, kita sekalian belajar dialeknya atau logatnya ya. Jangan sampai nanti bicara bahasa Arab lancar tapi dialeknya dialek Sunda contohnya ya. Jadi hadza itu kan lucu ya. Hadza baitun ya kan lucu jadinya. Ya, atau hadza baitun nah kan lucu juga ya. Baik. Jangan malu ya. Ya, Ustaz. Ya. Coba ulangi. Hadza. Nah, bagus. Nah. Hadza baitun. Nah.
Hadza masjidun. Naam. Hadza babun. Naam. Hadza kitabun. Ah. Hadza qalamun. Naam. Hadza miftahun. Miftahun. Hadza miftahun. Naam. Hadza maktabun. Hadza maktabun. Hadza maktabun. Naam. Hadza sarirun. Naam. Hadza kursiyun. Hadza kursiyun. Hadza kursiyun. نعم جيد طيب بارك الله فيك الآن أخ عبد الرحمن نعم تفضل اقرأ يا أخ عبد الرحمن نعم يا أخي اقرأ Dipencet gambar mic-nya Mas Abdul. Yang pojok kiri. Khawatirnya belum tahu caranya. Mas Abdul, pojok kiri dipencet gambar mic. sudah kok, sudah ini nak. Mic-nya sudah unmute. Saya lihat mic-nya udah unmute itu, unmute sudah. Ah. Nah, aku Abdul, iqra. Ad-darsul awwalu. Nah. Haza baitun. Haza. Haza baitun. Coba diperhatikan Akh Abdul Rahman, ketika mengucapkan za itu lidahnya di sini. Nah, di ujung ya, haza. Iya, Ustaz. Ya, coba ulangi sayang. Haza baitun. Nah, kok jadi sayang anak misalnya Mbak gitu. Apa? Ya, lanjut. Haza masjidun. Nah. Haza babun. Nah. Haza kitabun. Nah. Haza qalamun. Nah. Haza miftahun. Miftahun. Haza miftahun. Nah. Haza maktabun. Nah. Haza sarirun. Nah. Haza kursiyun. Kursiyun. Haza kursiyun. Nah, barakallahu fiik. Jayid. Al-an selanjutnya istamir iqra akh Abu Safiyah. Tafadhal. Naam Ustaz. Tafadhal. Iqra. Ad-darsul awwalu. Nah. Hada. Baik. Hada baitun. Nah. Hada masjidun. Nah. Hada babun. Nah. Hada kitabun. Nah. Hada qalamun. Nah. Hada miftahun. Jayid. Hada maktabun. 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 Ulangi. Hadza maktabun. Hada maktabun. Nah. Hada sarirun. Nah. Hada kursiyun. Nah, jayid. Barakallahu fiik. Al-an selanjutnya Akh Abu Syauqi. Tafadhal Abu Syauqi. Iqra. Hada baik. Hada Suaranya belum kedengaran ya, Abu Syauqi. hada kitabun. Hada qalamun. Ulangi. Hada Ulangi. Abu Syauqi, tolong diulangi hada dari kitabun. Ya. tolong ulangi dari ad-darsul awwalu. Tolong diulangi dari ad-darsul awwalu.
Abu Syauqi? Mana? Masih dengan kami, dengan kita? Ad-darsul awwalu. Ad-darasul awwalu. Nah, Hadza baitun. hadza. Dari hadza dulu, hadza. Hadza. Nah, Hadza baitun. nah. Hadza masjidun. Masjidun. Hadza masjidun. Hadza babun. Nah, Hadza kitabun. nah. Hadza qalamun. Qalamun. Hadza Hadza qalamun. Hadza qalam. Hadza Qalamun. miftahun. Hadza qalamun. Hadza qalamun. Nah, Hadza miftahun. nah. Hadza maktabun. Maktabun. Hadza sarirun. Hadza Hadza kursiyun. maktabun. Hadza maktabun. Maktabun. Jangan panjang. Maktabun. Hadza maktabun. Maktabun. Pendek. Maktabun. Maktabun. Salah. Maktabun. 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 Taknya jangan panjang-panjang, Abu Syauqi. Maktabun. Hadza maktabun. Abu Syauqi. Masih bersama kita? Hadza Ya, maktabun. Hadza maktabun. Nah, tanya jangan panjang-panjang. Maktabun. Coba maktabun. Jangan panjang-panjang tanya. Maktabun. Nah, ya. Terus? Hadza maktabun. Itu panjang lagi. Maktabun. Hadza sarirun. Itu untuk maktabunnya masih salah, Abu Syauqi. Hadza maktabun. Abu Syauqi. Jaringannya jelek ya? Kayaknya jaringan, Ustaz. Baik, kita loncat saja ke Adika. Adika. Baik, Adika iqra. Adika iqra. Adika. Belum di-unmute itunya. Oh iya. Ad-darsul awal. Ad-darsul awwalu. Ad-darsul awalu. Nah. Hadza baitu. Baca dulu atasnya. Hadza. Hadza. Nah. Hadza baitu. Baitun. Baitun. Nah. Hadza masjidun. Nah. Hadza babun. Nah. Hadza kitabun. Nah. Hadza qalamun. Nah. Hadza miftahun. Nah. Hadza maktabun. 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 Hadza sarirun. Hadza kursiyun. 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 Nah, ulangi. Hadza kursiyun. Hadza kursiyun. Nah. Barakallahu fiik. Al-an sekarang Agus Iim. Fadal Agus Iim. Di-unmute dulu. Afwan Ustaz, Agus Lim Ustaz. Oh, Lim. Naam.
Oh, kalau begitu harusnya pakai huruf kapital ya. Jadi banyak in. Naam Ustaz. Baik. Afwan. Baik, Agus Lim. Naam. Ad-darsul awwalu. Nah, Haza. nah, Haza baitun. nah, Haza masjidun. nah, Haza babun. nah, Haza kitabun. nah, Haza qalamun. nah, Haza miftahun. nah, miftahun. Haza miftahun. Nah, Haza maktabun. Haza sarirun. nah, Haza kursiyun. kursiyun. Haza kursiyun. Nah, barakallahu fiik. Al-an Chris Hartoyo. Nah, Chris Hartoyo, tolong di-unmute dulu. Iqra. Ad-darsul awwalu. Hadza. Hadza baitun. Nah. Hadza masjidun. Nah. Hadza babun. Nah. Hadza kitabun. Nah. Hadza qalamun. Qalam. Nah. Hadza miftahun. Hadza miftahun. Nah. Hadza maktabun. Kok ada soundback ya? Back sound. Terus? Hadza sarirun. Nah. Hadza kursiyun. Nah, barakallahu fiik. Tadi ada penampakan suara yang lainnya. Iya, Afwan Ustaz. Baik. Al-an Denny Ramadan. Tafadhol. Sekarang sudah bulan Muharram. Ya Pak, kedengeran nggak suaranya Pak? Jelas. Ya, nggak usah keteriak ya. Oh iya. Bismillah. Ad-darsul awwalu. Nah. Hadza. Hadza baitun. Nah. Hadza masjidun. Hadza babun. Babun. Hadza babun. Babun ya, bukan babon ya. Iya. Kalau babon ke Afrika nanti. Hadza kitabun. Nah. Hadza qalamun. Qalamun. Hadza qalamun. Nah. Hadza miftahun. 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 Nah. Hadza maktabun. Nah. Hadza sarirun. Nah. Hadza kursiyun. Kursiyun. Hadza kursiyun. Nah. Baik, barakallahu fiik. Al-an Iqbal Ihsandi. Tafadhal iqra. Ad-darsul awwal. Nah. Hadza baitun. Nah. Hadza masjidun. Hadza babun. Nah. Hadza kitabun. Nah. Hadza qalamun. Hadza miftahun. Nah. Hadza Hadza maktabun. Nah. Hadza sarirun. Hadza sarirun. Nah. Hadza kursiyun. Nah. Baik, barakallahu fiik. Al-an Jamaluddin. Iqra, tafadhal. Ad-darsul awwalun. Ad-darsul awwalu. Ad-darsul awwalu. Nah. Hada. Nah. Hada baitun. Hada masjidun. Masjidun. Hada masjidun. Nah. Hada babun. Nah. Hada kitabun. Nah. Hada qalamun. Qalamun. Hada qalamun. Qalamun. Hada qalamun. Nah, lahnya mesti terlalu panjang. Qalamun. Hada qalamun. Nah.
Hada miktahun. Nah. Hada maktabun. Maktabun. Hada maktabun. Nah. Hada sarirun. Nah. Hada kursiyun. Nah. Barakallahu fiik. Al-an nandang barat. Fadhal. Nandang. Tafadhal. Iqra. Nandang. Belum ada respon ya. Baik, kita lanjut saja kepada kembarannya dari Jamaluddin yaitu Ujang. Fadal. Ya, naam Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadal iqra. Ad-darsul awwalu. Nah. Hadza. Nah. Hadza baitun. Nah. Hadza masjidun. Ah. Hadza babun. Hmm? Hadza kitabun. Nah. Hadza qalamun. Nah. Hadza miftahun. Nah. Hadza maktabun. Nah. Hadza sarirun. Hmm? Hadza kursiyun. Nah. Jayid. Barakallahu fiik. Al-an Nuryana. Tafadhal. Iqra Nuryana. Di-unmute dulu. Ad-darsul awal. Naam, ad-darsul awal. Naam. Ad-darsul awal. Naam. Hadza. Naam. Hadza baitun. Naam. Hadza masjidun. Masjidun. Hadza masjidun. Naam. Hadza babun. Naam. Hadza kitabun. Naam. Hadza qalamun. Qalamun. Hadza qalamun. Naam. Hadza miftahun. Naam. Hadza maktabun. Naam. Hadza sarirun. Naam. Hadza kursiyun. Naam, barakallahu fiik. Al-an Suhardi. Tafadhal Suhardi. Naam Ustaz. Naam, iqra. Syukran. Afwan. Ad-darsul awwalu. Naam. Hada baitun. Naam. Hada masjidun. Naam. Hada babun. Naam. Hada kitabun. Naam. Hada qalamun. Naam. Hada miftahun. Naam. Hada maktabun. Naam. Hada sarirun. Naam. Hada kursiyun. Jayid. Barakallahu fiik. Wa fiik barakallah. Al-an Wahyu Yuda Pranata. Fadhal. Naam Ustaz. Bismillah. Ad-darsul awwalu. Nah. Hadza baitun. Nah. Hadza masjidun. Nah. Hadza babun. Nah. Hadza kitabun. Nah. Hadza qalamun. Nah. Hadza miftahun. Nah. Hadza maktabun. Nah. Hadza sarirun. Nah. Hadza kursiyun. Nah. Jayid, barakallahu fiik. Kita kembali kepada Nandang. Wujud ada di sini. Nandang. Foto. Tidak ada ya? Atau halo. Nah, Nandang. Halo. Iqra. Halo. Foto. Halo. Nah. Halo, kedengaran Ustaz? Nah, kedengaran. Foto Iqra. Malah hilang ya, maaf lagi di jalan soalnya nih. Oh, lagi di jalan. Iya. Tapi bisa baca kan? Malah hilang. Bisa baca tidak? Ya. Nah, baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsul awwalun. Ad-darsul awwalu. Ad-darsul awwalun. Ad-darsul awwalu. Ad-darsul awwalun. Nah. Hadza. Hadza baitun. Hadza baitun. Hadza baitun. Nah. Hadza masjidun. Masjidun. Hadza masjidun. Hadza babun. Nah. Hadza sariyun. Hadza kitabun. Hadza qalamun. Nah. Hadza miftahun. Miftahun. Hadza miftahun. Hadza maktabun. Hadza sarirun. Hadza kursiyun. Ya, kursiun ya, jangan kursiun. Kursi bahasa Sunda ya. Taib, barakallahu fiik. Taib ikhwati fillah, kita tadi sama-sama sudah membaca ya, mengenal tentang hadza. Nah, adapun untuk arti dari mufradat atau kosakatanya di sini, saya kira semua sudah paham ya, bahwa baitun itu adalah rumah ya. Tidak mengenal besar atau kecil, itu adalah rumah, adalah baitun ya. Walaupun itu adalah gubuk derita, tetap saja namanya adalah baitun. Masjidun. Nah, di Arab itu kalau musola ya, musola itu adalah lapangan ya, lapangan tempat sholat, seperti orang mau sholat Aid itu fi musola, artinya di lapangan sholatnya. Tapi adapun kalau bangunan tempat sholat itu adalah masjid. Hanya nanti ada masjid jami', ada yang tidak jami'. Kalau masjid jami' artinya dilaksanakan sholat Jumat di dalamnya. Tapi kalau masjidnya hanya sekedar masjid saja, maka itu adalah masjid, sebutnya kalau di Mesir kadang-kadang disebut zawiyah, yaitu masjid yang hanya digunakan untuk sholat berjamaah 5 waktu, tapi tidak dilaksanakan untuk sholat Jumat. Babun, yaitu jelas dari gambarnya, bukan jendela ya, tapi itu adalah pintu. Kitabun, kitab adalah buku. Ya, buku apapun itu adalah kitab namanya. Ya, bukunya adalah buku bacaan. Ya, nah kalau buku tulis lain lagi nanti mufradatnya. Qalamun adalah pena. Ya, walaupun nanti ada kolam apa, tapi secara umum kolam itu adalah pena, ya, alat tulis. Miftah. Nah, miftah ini kalau diartikan dengan bahasa Indonesia itu akan sedikit rancu ya. Karena miftah dalam bahasa Arab artinya adalah alat untuk membuka, dari fataha. Miftahun, alat untuk membuka. Tapi kalau bahasa Indonesia artinya adalah kunci. Ya, artinya alat untuk mengunci. Nah, ini ada perbedaan filosofi dalam bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Jadi kalau yang seperti ini ya, yang dilihat di sini di sebelah kolam itu kalau dalam bahasa Arab adalah alat untuk membuka, miftah. Tapi dalam bahasa Indonesia menjadi alat untuk mengunci. Ya. Kemudian maktabun itu adalah meja. Ya, secara umum meja adalah maktab. Sarirun itu secara umum adalah tempat tidur. Kemudian kursiyun secara umum adalah tempat duduk atau kursi. Baik, dalam ad-darsul awwalu ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Ya. Ini untuk diingat sebelum kita melanjutkan ke halaman selanjutnya. Bahasa Arab itu mirip dengan bahasa Inggris, yaitu mengenal apa yang disebut dengan male dan female atau mudzakkar dan muannats, ya, mengenal itu. Nah, di sini dalam bahasa Arab bahkan baik ya, dalam bahasa Arab ada male, ada female. Male laki-laki, female adalah perempuan ya. Yang dalam bahasa Arab disebut dengan mudzakkar. Kemudian mudzakkarun, kemudian ada female yaitu muannats.
Ya, muannatsun. Nah, hadza di sini hadza itu merupakan muzakkar. Hadza ini merupakan kata tunjuk, ya, kata tunjuk untuk menunjukkan sesuatu yang dekat, ya. Contohnya hadza, ya ini dekat, ya. Oh ini bukan. Hadza, ya, atau ini hadza kitabun. Hadza kitabun. Ya, untuk menunjukkan sesuatu yang dekat. Dan ini untuk mudzakkar, ya. Hadza ini untuk mudzakkar. Mudzakkar artinya adalah untuk male atau laki-laki dan dekat. Kemudian yang kedua, yang perhatikan di sini lihat bahwa di dalam kosakata tadi itu semuanya memakai tanwin di akhirnya. Contoh hadza qalamun, memakai tanwin. Hadza masjidun. Kemudian hadza kitabun. Semuanya memakai tanwin di sini. Ya, lihat. Ini semuanya pakai tanwin. Tanwin, tanwin, tanwin. Semuanya memakai tanwin di sini. Dan itu harus dibaca tanwinnya. Tidak boleh hadza kitab, hadza qalam, hadza masjid. Kalau kita ingin fasih, ini dibaca semuanya. Artinya apa pakai tanwin? Tanwin ini menunjukkan sesuatu yang masih umum, masih global. Jadi ketika mengatakan hadza masjidun, kalau hadza dalam bahasa Indonesia artinya adalah ini, tapi ininya adalah untuk laki-laki, maka hadza masjidun, ini masjid. Tapi belum jelas masjidnya yang mana. Yang jelas ada masjid di situ. Hadza qalamun, ini adalah pena. Pena yang mana? Itu belum jelas. Ya. Hadza kitabun, ini kitab, ini buku. Buku yang mana? Itu juga belum jelas. Berbeda dengan tadi di sini, ya, di awalnya adalah ad-darsul awwalu. Ya. Ad-darsul awwalu. Di sini lihat, ya, ad-darsul awwalu, dia tidak memakai tanwin. Kenapa? Karena sudah ada alif lam ma'rifah. Ya, ada alif lam ma'rifah di sini. Artinya apa? Artinya bahwa dia sudah jelas. Ad-darsul awwalu ini adalah pelajaran yang pertama. Sudah jelas, ya. Tapi ketika hadza qalamun, ini pena. Pena yang mana? Belum tahu. Tapi kalau sini ad-darsul awwalu sudah jelas. Pelajaran pertama adalah yang ada di sini, bukan ada di kitab yang lain. Sampai di situ ada yang mau bertanya? Ada yang ditanyakan? Ada, sudah jelas? Baik, kalau sudah jelas kita lanjutkan kepada halaman selanjutnya, halaman yang ke-6, ya. Halaman ke-6, kita lihat. Ma hadza. Ya, ma hadza. Ma hadza. Hadza baitun. Ahadza baitun? Naam. Hadza baitun. Ma hadza? Hadza qamisun. Ahadza sarirun? La, hadza kursiyun. Ahadza miftahun? La, hadza qalamun. Ma hadza? Hadza najmun. Baik, saya ulangi lagi sekali lagi bacanya. Ma hadza? Ma hadza? Hadza baitun. Ahadza baitun? Naam, hadza baitun.
Ma hadza? Hadza qamisun. Ahadza sarirun? La, hadza kursiyun. Ahadza miftahun? La, hadza qalamun. Ma hadza? Hadza najmun. Sebelum kita latih untuk membaca, saya akan sedikit menjelaskan tentang ma dengan a. Ya, pertanyaan pakai ma dan pertanyaan pakai a. Baik, coba diperhatikan sini. Jadi ada pertanyaan yang memakai ma dan ada pertanyaan yang memakai a. Ya, sini lihat ada ma, ada a. Ma adalah pertanyaan untuk menanyakan sesuatu yang belum diketahui. Ya. Ma adalah pertanyaan untuk menanyakan sesuatu yang belum diketahui. Makanya setelah ma itu hanya dicukupkan dengan ismul isyarah. Jadi ismul isyarah ya namanya. Ismul isyarati. Kata tunjuk, ya, kata tunjuk. Jadi hanya cukup dengan kata tunjuk saja. Ma, contohnya hanya cukup dengan ma hadza. Maka jawabannya dimulai dengan hadza. Ya. Mulai dengan hadza di sini. Dan lalu kemudian jawab dengan apa yang ditanyakan tadi. Kalau sepertinya tadi ini ma hadza, jawab hadza qalamun, ya. Ma hadza qalamun. Contohnya hadza qalamun atau hadza masjidun. Ya. Seperti itu jawabannya. Hadza qalamun, hadza masjidun. Tapi kalau A itu untuk menegaskan apakah yang dia ketahui itu benar atau salah. Ya. Kalau A adalah untuk menegaskan atau untuk menanyakan apakah yang dia ketahui itu benar atau salah. Nandang tolong ditutup dulu itunya, di mute dulu ya, Nandang. Baik. Contohnya begini, makanya ketika setelah A itu kemudian selanjutnya adalah ismul isyarah dan memakai ism. Ya. Kita lihat ahadza, contohnya ahadza baitun. Ya, contohnya ahadza baitun. Maka jawabannya satu di antara dua. Satu di antara dua. Yaitu antara na'am atau la. Na'am artinya yes, ya. La artinya adalah no atau tidak. Nah kalau na'am, kita koma, na'am hadza baitun. Kalau la, maka kita jawab dengan yang benar. La. Hadza. Contohnya masjidun. Ya. Hadza masjidun. Seperti itu. Jadi kalau ma itu untuk menanyakan sesuatu yang belum diketahui, kalau a itu untuk menanyakan apakah pengetahuannya benar atau tidak, maka jawab dengan na'am atau la. Baik, kita kembali kepada kitab, ya. Insya Allah sudah dipahami untuk itu. Ma hadza, nah kita lihat sini, ma hadza hadza baitun. Karena menanyakan sesuatu yang belum diketahui. Kemudian ahadza baitun. Nah, ini untuk untuk meyakinkan apakah pengetahuan dia kalau yang di depannya itu adalah bait benar atau tidak. Ya, maka kemudian disebutkan di sini
Naam, hadza baitun. Berarti apa namanya yang dia ketahui itu adalah benar. Ma hadza qamisun. Ya, qamis itu adalah baju, ya, baju. Bisa juga artinya kemeja. Ya. Hadza sarirun, la hadza kursiyun. Hadza miftahun, la hadza qalamun, ma hadza najmun. Baik. Baik. Sekarang praktek untuk membacanya satu persatu seperti tadi, ya. Dimulai dengan apa namanya? Dengan hostnya dulu. Silahkan, Akh Bayu. Ya, Ustaz. Ma hadza. Nah. Ma hadza. Hadza baitun. Nah. Ahadza baitun? Naam. Hadza baitun. Ma hadza? Hadza qamisun. Ahadza sarirun? La. Hadza kursiyun. Kursiyun. La. Hadza kursiyun. Nah. Ahadza miftahun? La. Hadza qalamun. Ma hadza? Hadza najmun. Baik. Al-an Akh Abu Dzar. Tafadhal Abu Dzar. Ustaz. Tafadhal. Ma hadza baitun. Ahadza baitun. Ahadza baitun. Ma hadza baitun. Ahadza baitun. Ahadza baitun. Nah, coba dialeknya. Ahadza baitun. Ahadza baitun. Naam. Naam. Hadza baitun. Naam. Hadza baitun. Hadza baitun. Ma hadza? Ma hadza? Ma hadza? Hadza qamisun. Naam. Ahadza sarirun. Ahadza sarirun. Ahadza sarirun. Naam. La, hadza kursiyun. Naam. Ahadza miftahun. Naam. La, hadza qalamun. Naam. Ma hadza? Naam. Hadza najmu. Naam. Barakallahu fiik. Al-an Akh Abdurrahman, tafadhal. Ya Ustaz. Ma haza? Nah. Ma haza? Hadza baitun. Nah. Ahadza baitun? Naam. Hadza baitun. Naam. Ma hadza? Hadza qamisun. Qamisun. Hadza qamisun. Ahadza sarirun. Ahadza sarirun. Ahadza sarirun. Sarirun. Ahadza sarirun. Itu mau orang Sunda tuh. Ahadza sarirun. Ahadza sarirun. Ahadza sarirun. Naam. La. Hadza kursiyun. Naam. Ahadza miftahun. Naam. La. Hadza qalamun. Ma hadza? Naam. Hadza najmun. Naam. Baik, barakallahu fiik. Al-an Akh Abu Safiyah, tafadhal. Naam Ustaz. Naam, tafadhal. Ma hadza? Naam. Ma hadza? Ma hadza? Ma hadza? Naam. Hadza baitun. Naam. Ahadza baitun? Ahadza baitun? Ahadza baitun? Naam. Naam. Hadza baitun. Jayyid. Ma hadza? Hadza qamisun. Naam.
Ahada sarirun? La. Hada kursiyun. Ahada miftahun? La. Hada qalamun. Ma hada? Hada najmun. Baik, barakallahu fiik. Al-an akh Adika. Tafadhal akh Adika iqra. Naam, Ustaz. Ma hadza? Ma hadza? Hadza baitun. Ahadza baitun? Naam. Hadza baitun. Ma hadza? Hadza qamisun. Ahadza sarirun? La. Hadza kursiyun. Ahadza miftahun? La. Hadza qalamun. Ma hadza? Hadza najmun. Baik, barakallahu fiik. Al-an al-akh Agus Lim. Tafadhal. Naam Ustaz. Tafadhal. Ma hadza? Ma hadza? Hadza baitun. Ahadza baitun? Ahadza baitun? Ahadza baitun? Naam. Hadza baitun. Ma hadza? Hadza qamisun. Ahadza sarirun? La. Hadza kursiyun. Ahadza miftahun? La. Hadza qalamun. Ma hadza? Hadza najmun. Barakallahu fiik. Wal-an akh Chris Hartoyo. Tafadhal. Akhir Hartoyo, tafadhal. Baik, kita lanjut kepada Akh Dani Ramadan. Tafadhal, Akh Dani Ramadan. Ya, Pak. Ma hadza? Ma hadza? Hadza baitun. Nah. Ahadza? Ahadza baitun? Ahadza baitun? Ahadza baitun? Naam. Hadza baitun. Ma hadza? Hadza qamisun. Ahadza sarirun? Ahadza sarirun? Ahadza sarirun? Nah. La. Hadza kursiyun. Nah. Ahadza miftahun? Miftahun? La. Miftahun? La. Hadza qalamun. Hadza qalamun. Ma hadza qalamun. Ma hadza? Hadza najmun. Nah, barakallahu fiik. Al-an akh Iqbal Ihsandi. Tafadhal. Ustaz. Tafadhal. Ma hadza? Ma hadza? Hadza baitun. Ahadza? Ahadza baitun? Ahadza baitun? Ahadza baitun? Naam. Hadza baitun. Ma hadza? Hadza qamisun. Ahadza? Ahadza sarirun? Ahadza sarirun? Ahadza sarirun? Naam. Hadza kursiyun. Naam. Ahadza miftahun? Miftahun? Ahadza miftahun? La. Hadza qalamun. Ahadza? Hadza najmun. Nah, barakallahu fiik. Al-an akh Jamaluddin. Tafadhal. Ma hada? Nah. Ma hada? Hada baitun. Hada baitu? Naam. Hada baitun. Ma hada? Hada qamisun.
Ahada sarirun. La. Hada kursiyun. Ahada miktahun. La. Hada kolamun. Kolamun. La. Hada kolamun. Ma hada najmun. Baik. Barakallahu fiik. Al-an Nandang West. Fadhal. Masih di jalan? Masih di jalan? Bisa baca? Nandang West. Baik, kita lewat dulu langsung pada Nuriana. Fadhal. Fadhal. Ma hadza baitun. Hadza baitun. Hadza baitun. Ma hadza qamisun. Hadza sarirun. Hadza sarirun. Hadza sarirun. Hadza kursiyun. Hadza miftahun. La. Hadza qalamun. Qalamun. La. Hadza qalamun. Ma hadza? Hadza najmun. Nah, barakallahu fiik. Al-an Akh Suhardi, tafadhal. Nah, Ustaz. Nah, tafadhal. Ma hadza? Nah. Ma hadza? Hada baitun. Ahada baitun. Naam. Hada baitun. Ma hada? Hada qamisun. Ahada sarirun. La. Hada kursiyun. Ahada miftahun. La. Hada qalamun. Ma hada? Hada najmun. Nah, barakallahu fiik. Al-an Akh Ujang Jamaluddin, tafadhal. Ma hadza? Ma hadza? Hadza baitun. Hadza baitun? Naam. Hadza baitun. Ma hadza? Hadza qamisun. Ahadza sarirun? La. Hadza kursiyun. Ahadza miftahun? La. Hadza qalamun. Ma hadza? Hadza najmun. Nah, barakallahu fiik. An Akh Wahyu Yuda Pranata, fadhal iqra. Ma hadza? Ma hadza? Hadza baitun. Hadza baitun. Naam. Hadza baitun. Ma hadza? Hadza qamisun. Hadza sarirun. La. Hadza kursiyun. Hadza miftahun. La. Hadza qalamun. Ma hadza? Hadza najmun. Baik, barakallahu fiik. Baik, al-an sekarang kita lanjut kepada pelajaran selanjutnya. Tamrin al-awwal. Tamrin itu artinya exercise atau latihan. Ya. Dalam latihan ini, saya akan membaca ma hadza, kemudian saya akan tunjuk salah satu di antara antum semua. Kemudian ketika saya tunjuk langsung untuk menjawab sesuai dengan gambar yang ada di samping kirinya. Ya. Jadi akan saya tunjuk, akan saya sebutkan siapa yang namanya menjawab, kemudian nanti antum langsung menjawab sesuai dengan gambar samping kiri. Baik. Al-an. Tamrin awal. Ma hadza? Akh Suhardi. Naam, Ustaz. Naam. Hada miftahun. Barakallahu fiik. Barakallahu. Ma hadza? Akh Abu Sofiyah. Naam, Ustaz. Naam, fadhal. Hada kitabun. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Wal'an ma hadza Akh Abdul Rahman.
Hadza qalamun. Nah, barakallahu fiik. Wal an ma hadza akh Abi Dzar? Akh Abi Dzar, tafadhal. Baik, diganti dengan Akh Bayu Nugroho. Hadza baitun. Yang atasnya. Oh. Hadza babun. Nah, karena yang bawahnya sudah dijawab juga, kita lanjut yang paling bawah. Ya, tambah asa. Baik. Yang paling bawah, ma hadza Aguslim, fadhal. Ya, Ustaz. Hadza kursiyun. Nah, kursiyun. Kalian duduk di kursi tidak? Nah, Ustaz. Ah, fadhal. Alhamdulillah. Toyib, sekarang tamrin ats-tsani, tamrin yang kedua, ya, tamrin ats-tsani, tamrin kedua. Itu pertanyaan yang pakai ahadza, ya. Baik. Ahadza baitun akhdani Ramadan, fadhal. Akhdani ahadza baitun. Oh ya, maaf Pak. Ada masjidun. Jawab dulu. Ahadza baitun. Naam. Hadza naam, hadza masjidun. Bukan naam jawabannya, berarti la. Oh, la. Iya. Masa apakah ini rumah? Oh, sorry, ya, ya. ini masjid. Sorry, ya. Iya, benar ya, sorry. Ya. Baik. Oh, iya. Ahadza miftahun Akh Iqbal Ihsandi. La, hadza qamisun. Hah? Yang atas. Di bawah masjid. La, hadza qalamun. Nah, al-an ahadza qamisun Akh Suhardi. Hadza qamisun. Naam, hadza qamisun. Hadza qamisun. Naam, hadza qamisun. Nah, al-an ahadza najmun Akh Wahyu. Naam, hadza najmun. Nah, hadza najmun. Ma makna najmun? Apa arti najmun? Bintang. Bintang. Kalau bintang film? Najmun film ya. Najmun film. Nah, sementara begitu saja dulu ya. Baik, al-an tamrin tsalis. Yang ketiga, untuk yang ketiga ini iqra waktub, baca dan tulis. Ya. Berarti nanti antum tulis saja sendiri di buku. Jadi harus menyediakan buku untuk tugas ya. Ditulis di buku tugas, kemudian nanti di Oh, ini tidak dibuat grup ya. Nanti tolong dibuat WAG-nya ya, Abi Dzar atau Bayu ya. Ya, Ustaz, siap. Nanti ditulis di buku masing-masing, terus kemudian difoto dan dikirimkan di WAG-nya ya. Insyaallah. Untuk term 3, iqra waktub, tulis dan baca dan tulis. Kita sekarang masuki kepada pembahasan yang baru untuk darsul awal ini, yaitu pertanyaan memakai man. Nah, sebelum kita baca, kita akan jelaskan sedikit tentang man. Ya. Tadi kita bicara tentang ma. Sekarang kita bicara tentang man. Ma dengan man itu mempunyai persamaan, ya. Persamaannya apa? Persamaannya bahwa ma dan man itu mempertanyakan sesuatu yang belum diketahui. Bedanya apa? Kalau ma itu untuk ghairu aqilin. Untuk menanyakan yang tidak berakal. Adapun man untuk menyatakan aqilun,
untuk menanyakan sesuatu yang belum diketahui tapi adalah yang berakal. Makanya kalau man itu menanyakan tentang apa? Tentang manusia. Ya, menanyakan tentang annas. Jadi kalau tanya man hadza, jawabannya jangan hadza masjidun. Ya, kalau pertanyaan man hadza, jangan hadza qalamun. Karena tanya adalah man. Kalau tanya man berarti jawabannya adalah dengan orang yang bernyawa ya, bukan dengan benda-benda yang mati. Kita lihat contoh di sini. Ya. Kita perhatikan. Man hadza? Hadza tabibun. Man hadza? Hadza waladun. Man hadza? Hadza talibun. Ahadza waladun? La, hadza rajulun. Nah, kemudian ikhwah semua perhatikan, kalau untuk pertanyaan memakai a, maka dia bisa dipakai untuk yang berakal, juga bisa dipakai untuk yang tidak berakal. Seperti sini. Ahadza baitun? Na'am, hadza baitun. Bisa juga dipakai ahadza waladun? La, hadza rajulun. Nah, kemudian dibuka selanjutnya halaman 10. Ma hadza? Hadza masjidun. Man hadza? Hadza tajirun. Di sini dalam halaman 10 ini semakin memperjelas perbedaan antara pertanyaan memakai ma dan pertanyaan memakai man. Ketika tanyakan sini ma hadza? Hadza masjidun, dijawab dengan benda yang tidak berakal. Ya, tapi ketika menanyakan man hadza? Hadza tajirun. Tajir itu adalah pedagang. Ya, kalau kita tajir itu adalah yang sangat kaya. Tapi arti dari tajir itu sendiri adalah pedagang. Ya, biasanya pedagang itu kaya, kecuali yang tidak. Man hadza? Hadza tajirun, ini adalah pedagang. Kemudian hadza kalbun. Nah, ingat kalbun berbeda dengan qalbun. Ya, jangan sampai kita menyebut qalbun dengan kalbun. Karena qalbun itu adalah jantung, ya. Kalau sering artikan sebagai hati, tapi artinya adalah jantung. Adapun kalbun adalah anjing. Ahadza kalbun? La, hadza qittun. Ya. Apakah ini anjing? Bukan, ini adalah kucing. Hadza himarun. Ini adalah keledai. Ahadza himarun? Apakah ini keledai? La, hadza hisanun. Bukan, ini adalah kuda. Wa ma hadza? Dan apakah ini? Nah, sekarang memakai wa. Wa itu artinya adalah dan. Ya, wa ma hadza? Dan apakah ini? Hadza jamalun. Ini adalah unta. Jadi Jamaluddin itu untanya agama, bukan. Bukan untanya agama Jamaluddin itu ya. Tapi adalah jadi Jamal dengan Jamal itu beda arti ya. Nanti kalau sampai Jamaluddin mau nulis namanya, itu jangan begini nulisnya. Ya, jangan sampai menulis namanya begini. Jangan begini namanya Jamaluddin. Salah. Ya, sampai nulisnya adalah begini. Ya. Jamaluddin. Karena itu artinya adalah perhiasan atau kebaikan agama. Tapi kalau Jamaluddin untanya agama ya, jangan sampai. Baik. Nanti antum di sini jangan memplesetkan itu ya, memplesetkan nama Ujang sama Jamaluddin. Jamal, jangan ya. Baik, kemudian ma hadza? Hadza dikun. Dikun itu artinya adalah ayam jantan. Ya, dikun artinya dalam jantan. Adiku artinya ayam jantan yang itu. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia ya artinya bukan kakakku, adikku. Man hadza?
Hadza mudarrisun. Ya. Man hadza? Hadza mudarrisun. Ini adalah guru. Ahadza qamisun? La, hadza mindilun. Mindil itu artinya adalah sapu tangan. Bisa juga diartikan sebagai sebagai tisu, ya. Baik. Kemudian selanjutnya kita baca, ya. Antum membaca satu persatu. Saya akan contohkan sekali lagi. Nanti kemudian antum saya tunjuk. Mungkin tidak semua, ya, karena kalau semua mungkin waktunya tidak cukup. Atau semuanya buka ini saja, ya, buka mic-nya, ya. Saya baca kemudian ikuti. Ya. Di-unmute semua mic-nya. Baca kemudian diikuti. Ya. Man hadza? Oh, ternyata malah jadi Baik. Nggak usah dibuka aja. Nanti diikuti masing-masing saja. Man hadza? Man hadza? Hadza tabibun. Man hadza? Hadza tabibun. Tabib adalah dokter. Man hadza? Hadza waladun. Man hadza? Hadza waladun. Artinya adalah anak kecil. Man hadza? Hadza talibun. Hadza talibun. Artinya adalah pelajar. Ahadza waladun? Ahadza waladun? La. Hadza rajulun. La. Hadza rajulun. Ma hadza? Ma hadza? Hadza masjidun. Hadza masjidun. Man hadza? Man hadza? Hadza tajirun. Hadza tajirun. Hadza kalbun. Hadza kalbun. Ahadza kalbun? Ahadza kalbun? La. Hadza qittun. La. Hadza qittun. Hadza himarun. Hadza himarun. Ahadza himarun? Ahadza himarun? La. Hadza hisanun. La. هذا حصان. وما هذا؟ وما هذا؟ هذا جمل. هذا جمل. ما هذا؟ ما هذا؟ هذا ديك. هذا ديك. من هذا؟ من هذا؟ هذا مدرس. هذا مدرس. أهذا قميص؟ أهذا قميص؟ لا. هذا منديل. لا. هذا منديل. طيب إخواتي في الله.
Untuk malam hari ini, insya Allah pelajaran kita sampai di sini saja dahulu. Tugas antum semua adalah pertama, menghafalkan semua mufradat. Ya, mufradat itu apa? Mufradat itu adalah semua kosakata yang sudah disebutkan di dalam ad-darsul awwalu ini, dalam pelajaran pertama ini. Itu yang tugas yang pertama, dan itu wajib. Ya, itu wajib. Bagaimana cara menghafalnya? Ya diulang-ulang. Ya, diulang-ulang sambil melihat masjid, hadza masjidun. Melihat alat tulis, hadza qalamun. Melihat ini, hadza kitabun. Dan selanjutnya. Kemudian tugas yang kedua adalah menulis tamrin. Ya, menulis tamrin itu adalah tamrin yang pertama di halaman 9, tamrin salis, tamrin ketiga, yang iqra waktub, baca dan tulis. Ya, jadi yang adalah antum menulisnya. Tulis dengan harokatnya. Kan di sini dalam tamrin yang ketiga, ya sini, ya di sini belum dituliskan dengan apa? Dengan harokatnya. Maka tulis dengan harokatnya tuliskan. Kemudian selanjutnya yang halaman 11 ini juga ya belum ada harokatnya, maka ditulis dengan harokatnya. Difotokan, nanti dikirimkan di grup lagi, nanti akan saya periksa apakah sudah benar atau masih ada sedikit kesalahannya. Ya, insya Allah ini belum apa namanya, masih sangat mudah ya. Insya Allah masih sangat mudah. Dan kesanan juga akan mudah juga. Asal apa? Asal ada tekad untuk mempelajarinya. Ya, tidak ada yang tidak mungkin. Insya Allah semuanya bisa untuk belajar bahasa Arab. Asal tekad kuat, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sampai di sini. Ikhwati fillah, ada yang mau ditanyakan? Fadhal. Ada yang mau bertanya? Silakan kalau ada yang mau bertanya bisa mengaktifkan mic-nya ya. Mungkin kalau dari saya permintaan Ustadz Afwan, nanti minta tolong yang di papan tulis bisa tolong difotokan Ustadz, nanti biar bisa saya bagi grup. Insya Allah. Insya Allah. Afwan Ustadz, saya ada pertanyaan dari saya. Untuk yang tugasnya dikirim di WA grup ke Pak Bayu atau di-share ke grup aja? Di-share ke grup saja nanti. Nanti kan grupnya belum dibuat ya. Insya Allah kalau grupnya sudah dibuat nanti langsung di-share di grup saja. Biar tidak 2 kali kerja ya. Iya. Mau nanya Pak Ustadz. Betul. Silakan. Lambat kapan ngumpulinnya Pak Ustadz? Kenapa? Paling lambat ngumpulinnya kapan? Paling lambat hari Rabu ya. Oke Pak. Ya, kan cuma sedikit kok. Malam ini juga bisa selesai, insya Allah. Pak. Ada lagi yang bertanyakan? Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan dulu sampai sini. Jika ada kebenaran hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika ada kesalahan itu murni dari saya dan dari syaitan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita pemahaman dan memberikan kita keistiqomahan di dalam mempelajari bahasa Arab ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.